doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini yang bertema Mari Hidup Sederhana. Baiklah anak-anak, mari kita sama-sama buka Al-Quran. Mari kita sama-sama membaca surah Al-Furqan ayat 67. Sudah ada nak? Ketemu? Sudah? Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana dzalika faqwa. Ayo. Zalika qawaman. Yang artinya dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Apa itu kikir? Tahu Bu? Kikir itu tidak boleh pelit. Misalnya punya uang itu 1.000, kita lagi lapar tapi harus hidup sederhana, itu jangan terlalu kikir ya. Nah, ayat ini juga berisi anjuran Rasulullah SAW supaya umatnya berhemat dalam mengelola harta yang dimiliki agar dapat mencukupi kebutuhan dan dapat menyisihkan sebagian harta untuk menjalankan amalan sunnah. Contohnya seperti berinfak, tetapi harus dalam batasan yang wajar dengan kemampuan kita dan tidak berlebihan. Kita harus sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi sekarang, yang akan datang ya. Nah, baiklah, di sini Ibu membuka pertanyaan. Apakah dari yang Ibu jelaskan tadi ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana hidup sederhana itu, Bu? Oh, baiklah. Hidup sederhana itu gampang ya. Yaitu dalam Islam, hidup sederhana itu kita harus ketika keluar rumah itu berpakaian jangan sampai berlebihan ya. Berlebihan banyak, pakai baju ke pasar mau kondangan, kan itu berlebihan kan? Mau ke Indomaret sebelah rumah pakai baju, mau ke pestaan, itu jangan ya. Kemudian tidak bermewah-mewahan dalam mendekorasi rumah. Biarlah rumah kita ini sederhana, tidak seperti yang orang kaya. Hiduplah pada diri sendiri. Hidup sederhana itu lebih baik. Kemudian makan dan minum seadanya. Berbelanja itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan ikut-ikutan teman. Teman beli mobil, kita beli mobil juga, Bu. Jangan ya. Kemudian kawan ini
beli sesuai kebutuhan apa yang habis di rumah. Misalnya beras ya, kemudian lauk pauk, itu kan kebutuhan. Kemudian buku, alat tulis, itu kan perlu kan? Nah, jadi kita kalau ingin belanja jangan berlebihan. Kalau sudah tercukupi kebutuhan kita, ya sudah, jangan ikut-ikutan kawan ya. Baik anak-anak, contoh selanjutnya, ketika kita keluar ke warung ingin beli bakso, itu cukup satu mangkuk. Yang berlebihan itu gimana? Makan 4 mangkuk, 5 mangkuk, kan berlebihan kan? Nah, adapun keuntungan hidup sederhana antara lain sebagai berikut, yaitu kita akan mendapatkan pahala. Keuntungannya ingin kan dapat pahala? Ya, hiduplah, motivasi diri dengan hidup sederhana. Walaupun kaya, kita hidupnya kaya, tampakkanlah bahwa kita ini hidupnya sederhana, ya, tidak nampak kaya, ya. Kemudian keuntungannya itu hidup sederhana itu yaitu mampu melawan godaan setan. Nah, dengan hidup sederhana kita bisa melawan setan yang selalu menghasut di telinga kita, di pikiran kita ya. Kemudian keuntungan itu bisa rendah hati, tidak merasa gelisah, ya. Hidup sederhana itu tidak gelisah. Orang yang ingin mencuri ke rumah kita tidak jadi. Kenapa? Kita tidak karena kita tidak menumpukkan harta yang kita miliki. Kemudian keuntungan itu tidak akan pernah mengambil harta orang lain yang bukan miliki kita. Itulah keuntungannya hidup sederhana. Masya Allah, banyak keuntungannya ya. Mendapatkan pahala, tidak gelisah, tidak diganggu setan. Baiklah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai mari kita ikhlas beramal. Apakah itu ikhlas? Ikhlas maknanya bersih dari kotoran, pikiran yang kotor, hati yang kotor. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya kita memberikan sedekah kepada fakir miskin, pada anak yatim, dengan hati yang bersih, tanpa mengungkit yang sudah diberikan ya. Kemudian tidak mengharapkan suatu balasan atau imbalan sedikit pun ya anak-anak. Ya, tidak mengharapkan imbalan. Kita menolong orang lagi jatuh motor, jangan kita berharap imbalan ya. Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia tidak tampak, tidak ada balasan. Ketika di akhirat kita akan mendapatkan balasan, yaitu berupa syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ikhlas beramal karena Allah adalah dengan cara yaitu beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita ya, walaupun ada orang yang memuji kita. Misal ada orang yang memuji kita, "Kau ini rajin ya, ini sholat." Diamkan aja ya. Diamkan saja. Cukup Allah yang tahu amal kita, sholat kita, bersedekah kita, cukup Allah yang tahu. Kemudian tuh beramal dengan tekun dan rajin, sholat 5 waktu, berpuasa, membayar zakat, ya, dengan hati yang tulus, tidak memamerkan dan tidak menceritakan amal kita kepada orang lain. Amal kita misalnya kita nih sholat 5 waktu, berpuasa, apapun itu dan bentuk ibadah, jangan kita menceritakan kepada teman kita.
itu tidak boleh. Cukup Allah yang tahu amal kita. Ya, kita ikhlas menolong orang, beramal untuk bekal kita di akhirat. Kemudian tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Tugas apa, Nana? Tugas apa? Tugas sekolah. Contohnya tugas sekolah. Kemudian tugas apa lagi? Tugas mengerjakan sholat 5 waktu. Puasa Senin Kamis. Sholat sunnah. Mau apapun itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita mengeluh kesah. Oh, kaki aku sakit nih, tunggak sholat nih, kayak ini, mana kedinginan. Jangan pernah kita mengeluh, ya. Di dunia memang tidak tampak pahala berapa timbangan aku nih. Ketika di akhirat kita berada di dalam tanah, kita akan merasakan siksanya. Api neraka itu sangat pedih, ya. Nah, kemudian pembelajaran kita di hari ini, Ibu akan membahas mengenai tata cara berwudu. Yang pertama, niat berwudu. Terus yang kedua itu membasuh telapak tangan, kemudian berkumur, membersihkan lubang hidung, membasuh muka, tangan kanan terlebih dahulu, kemudian yang ketujuh itu membersihkan telinga, yang kedelapan membasuh kaki kanan yang terlebih dahulu, ya. Nah, apa itu wudu? Wudu adalah mensucikan diri sebelum sholat. Umat muslim dianjurkan untuk berwudu dalam segala aktivitas ibadah seperti sholat, untuk mensucikan diri sebelum berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan satu contoh gambaran agar kalian bisa memahami dan mempraktekannya. Ini. Baiklah, yang gambaran yang pertama itu menunjukkan apa, Nak? Cuci tangan. Cuci tangan, ya. Yang kedua, Kumur-kumur. yang ketiga, Membasuh hidung. yang keempat, Muka. yang kelima, Siku. yang keenam, Muka. yang ketujuh, Enam ini Bu, umbun. umbun. Yang ketujuh, Telinga. telinga. Yang kedelapan, Kaki. Nah, dari materi yang Ibu berikan tadi, apakah saudari Vera bisa mempraktekannya kepada Ibu? Yang pertama, Tangan. membersihkan telapak tangan. Yang kedua, Mulut. berkumur. Ketiga, membasuh hidung. Yang keempat, Muka. membasuh muka. Kemudian membersihkan tangan sampai siku. Praktekkan, Fer. Sampai siku-siku ke sebelah kanan 3 kali. Kemudian membasuh umbul-umbul. Kemudian yang ketujuh itu membersihkan telinga 3 kali. Kemudian sebelah kiri. Kemudian yang terakhir Kaki. membasuh kaki. Kaki yang sebelah mana? Kanan sampai jari-jari sampai siku. Baiklah, dari pembelajaran kita pada hari ini ada yang ingin ditanyakan dan pembelajaran kita. Bagaimana wudhu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Bu? Oh, baiklah. Di sini Ibu akan sedikit memberikan pengetahuan Ibu kepada saudari Vera. Sunnah wudhu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu
kedua telapak tangan. Yang kedua itu menggosok gigi dengan siwak dan berkumur-kumur. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian menyapu air ke seluruh kepala ya. Itu bagi laki-laki. Kalau yang perempuan cukup mengenai rambut sudah ya. Kemudian membasuh kedua telinga bagian dalam dan luar ya. Yang diulangan itu apa? Sebelah kanan 3 kali, baru sebelah kiri 3 kali. Kemudian gosok di celah-celah jari tangan ya, jari-jari tangan sampai siku-siku. Kemudian kaki dan janggut jika panjang ya, sebanyak 3 kali. Kalau yang perempuan itu menggosok di celah-celah jari tangan dan di celah-celah kaki sampai siku-siku ya. Mungkin inilah yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Apabila ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.